warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang pendanaan utang dan sewa. Ini adalah anggota dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Alifia Zahra dari DPT Akuntansi Angkatan 2019 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Saya Gia Ananda Zaki dari kelompok 4, Prodi Akuntansi 2019 Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Azimi. Saya dari Prodi D3 Akuntansi kelas AK1 Angkatan 2019 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Nama saya Nur Azza Fitriani, kelas D3 Akuntansi 1 dari kelompok 4. Halo semuanya, perkenalkan saya Damal Aryangga dari kelompok 4. Kali ini kami akan mempresentasikan materi bab 3 tentang Debt Financing and Lease. Selamat menyaksikan. Kali ini akan membahas pendanaan utang dan sewa. Hal pertama yang kami pelajari adalah pendanaan utang. Pendanaan utang ialah mekanisme pendanaan melalui jalur pinjaman atau utang yang didapat dari pihak lain di luar pendanaan internal. Dalam hal ini, pihak yang memberi pinjaman akan berstatus sebagai kreditur, di mana ia berhak atas pengembalian utang yang diberikan, baik pokok utang maupun bunganya. Utang dalam akuntansi adalah pengorbanan ekonomis untuk masa depan dalam bentuk penyerahan jasa dan aktiva sebagai bagian dari transaksi atau kesepakatan di masa lalu antara kedua belah pihak yang saling terlibat. Terdapat dua kondisi. Yang pertama adalah perusahaan dapat meminjam langsung dari investor dengan menerbitkan sekuritas seperti obligasi. Pinjaman semacam itu disebut dengan utang publik. Perusahaan juga dapat meminjam dari lembaga keuangan seperti bank dalam bentuk pinjaman. Pinjaman semacam itu disebut dengan utang pribadi. Ciri penting dari utang yang membedakannya dari ekuitas adalah memiliki jangka waktu tetap yang pada akhirnya utang itu akan jatuh tempo. Jenis-jenis utang. Yang pertama adanya utang jangka panjang. Utang yang memiliki jangka waktu melebihi 1 tahun disebut dengan utang jangka panjang. Contoh utang jangka panjang adalah obligasi, surat utang, dan catatan yang diterbitkan untuk publik atau utang publik. Dan pinjaman berjangka dan catatan jangka panjang atau utang pribadi. Perusahaan meminjam untuk jangka panjang biasanya untuk membiayai proyek jangka panjang atau untuk memenuhi kebutuhan modal yang berkelanjutan. Yang kedua, adanya utang jangka pendek. Utang jangka pendek merupakan sebuah kewajiban keuangan suatu perusahaan yang harus dibayarkan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Umumnya kurang dari 1 tahun dari tanggal neraca. Utang jangka pendek terutama digunakan untuk pembiayaan modal kerja dan kebutuhan likuiditas lainnya. Pinjaman jangka pendek diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar dan muncul di neraca sebagai item baris yang disebut pinjaman bank, surat berharga, atau catatan jangka pendek. Contoh dari pinjaman jangka pendek. Yang pertama adanya jalur kredit bergulir atau singkatnya revolver, mengacu pada pinjaman jangka pendek dari bank yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja. Jalur kredit berfungsi seperti kartu kredit. Terkadang perusahaan menjual dalam jangka pendek surat promes dari pihak ketiga atau seperti pelanggan kepada bank untuk mendapatkan uang tunai segera sebelum jatuh tempo dengan potongan harga dari jumlah pokok Excel. Ini disebut dengan diskon tagihan. Yang ketiga adanya perusahaan besar terkenal menerbitkan catatan tanpa
jaminan jangka pendek kepada investor di pasar kredit global. Catatan ini dikenal sebagai kertas komersial atau commercial paper. Adanya accounting for debt. Accounting for debt adalah akuntansi utang. Adanya long term debt atau utang jangka panjang. Terdapat 3 kondisi yang dapat diilustrasikan, yaitu apabila terjadi diskon obligasi, maka stated rate lebih kecil daripada market rate. Apabila terjadi premium obligasi, maka stated rate lebih besar dari market rate. Apabila terjadi par value, maka stated rate sama dengan nilai nominal market rate. Contoh dari utang jangka panjang. Di sini terdapat perusahaan yang menerbitkan bonds dengan face value $100.000 dan kupon rate-nya 6%. Dan pembayarannya itu annually untuk 3 tahun. Sini kita bisa dapat kupon payment-nya itu sebesar 6.000 per tahun atau 6% dikali 100.000. Jadinya 6.000 per tahun. Dan kita diilustrasikan dengan adanya different effective interest rate. Skenario-nya adalah adanya 6%, 3%, dan 10%. Issued at par. Ini yang tadi interest rate-nya adalah 6% karena stated rate sama dengan market rate. Dan jika terdapat kesamaan antara interest rate atau market rate dengan stated rate, maka interestnya tinggal dikalikan saja dengan present value. Jadinya adalah 6% dikali 100.000 dan itu dibayar setiap tahunnya. Yang kedua, adanya issued at premium, yaitu di mana interest rate-nya adalah 3%. Nah, di sini aku kasih penjelasan sedikit tentang bagaimana mencari premium dari bonds tersebut, yaitu pertama, ini kan market rate-nya 3% dengan PV-nya berarti tadi kan untuk 3 tahun, jadi 3 periods at 3%. Yang pertama yang harus dicari adalah prinsipalnya 100.000 yang tadi future value-nya dikali dengan faktor PV of single sum. Faktor PV of single sum ini bisa dicari dengan rumus, yaitu ini PVV sama dengan I sama dengan 1 kali 1 plus I pangkat N. Dan di sini juga setelah itu harus mencari interestnya adalah 6.000, yaitu kuponnya dikalikan dengan faktor PV of an ordinary annuity-nya. Jika sudah dijumlahkan, maka akan mendapatkan present value-nya itu sebesar 108.485,66 atau bisa juga dibulatkan menjadi 108.486. Kalau ingin mencari premiumnya, tinggal dikurangkan dengan face value yang tadi 100.000, yaitu premiumnya sebesar 8.485,66 atau bisa dibulatkan dengan 8.486. Yang ketiga, adanya issued at discount, di mana interest rate-nya adalah 10%. Dan di sini adalah perhitungan diskonnya. Yang pertama, kita harus cari dulu prinsipalnya 100.000 yang tadi face value dikalikan dengan faktor PV of single sum. Ini kita pakai PV for 3 periods at 10% karena interest rate-nya 10%. Dengan rumusnya di sebelahnya ya. Atau bisa juga dicari dari tabel.
faktor PV of single sum sama PV of an ordinary annuity-nya. Yang kedua dicari interestnya lagi, 6.000 atau kupon dikali dengan faktor PV of an ordinary annuity-nya ditambah dijumlah menjadi present value-nya dan dikurang sehingga mendapatkan diskonnya yaitu sebesar 9.946,9 atau 9.947. Dan yang terakhir adanya issued at discount at fair value accounting, di mana jika interest rate-nya 10% maka fair value-nya 90.053, dan jika interestnya 7% maka fair value-nya 98.192, dan jika interest rate-nya 3% maka fair value-nya akan menjadi 102.913. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, pengungkapan terkait utang. Secara umum, kewajiban disajikan dalam neraca berdasarkan urutan kelancarannya sejalan dengan aset. SAK nomor 1 menggariskan bahwa aset lancar disajikan menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempo. Ini berarti kewajiban jangka pendek disajikan terlebih dahulu daripada kewajiban jangka panjang. SAK nomor 1 menentukan bahwa semua kewajiban yang tidak memenuhi kriteria sebagai kewajiban jangka pendek diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kriteria tersebut adalah diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan atau jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Pada pengungkapan kewajiban lancar, dalam prakteknya kewajiban lancar biasanya dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada nilai jatuh temponya. Akun kewajiban lancar biasanya disajikan sebagai klasifikasi pertama dalam kelompok kewajiban dan likuiditas pemegang saham di neraca. Dalam kelompok kewajiban lancar, akun-akun itu dapat dicantumkan menurut jatuh temponya dalam jumlah yang menurun atau menurut preferensi likuiditasnya. Sedangkan dalam pengungkapan utang jangka panjang, perusahaan yang mempunyai banyak utang jangka panjang dalam jumlah besar seringkali hanya melaporkan satu akun dalam neraca dan mendukungnya dengan komentar serta schedule dalam catatan yang menyertainya. Pengungkapan catatan umumnya berisi dari kewajiban, tanggal jatuh tempo, suku bunga, provisi penarikan, pembatasan yang dilakukan oleh kreditur, dan aktiva yang disepakati atau digadaikan sebagai jaminan. Selanjutnya ada analisis pendanaan utang. Dalam analisis pendanaan utang harus memperhatikan biaya perolehan yang diamortisasi dan nilai nominalnya. Utang umumnya dilaporkan dalam laporan keuangan biaya perolehan yang diamortisasi. Ini bisa berbeda dengan jumlah pada saat jatuh tempo atau nilai nominalnya. Misalnya sebagai berikut nih pada gambar berikut ini. Nilai nominal dari catatan senior notes 10% Allianz Ones adalah 635 juta dolar, sedangkan nilai pada laporan keuangannya tercatat hanya sebesar 612 juta dolar. Hal ini terjadi karena pada saat Allianz Ones menerbitkan notes, Allianz Ones mendapatkan diskonto sebesar 23 juta saat penerbitannya. Banyak analis kredit menggunakan nilai nominal dari utang ketika menggunakan rasio utang terhadap ekuitas atau rasio cakupan perusahaan, karena nilai nominal mengukur komitmen terkait utang perusahaan. Penting bagi analis untuk mempertimbangkan nilai dari utang yang akan jatuh tempo di masa depan ketika membuat perkiraan arus kas.
nilai nominal tidak berbeda secara signifikan dari biaya perolehan yang diamortisasi selama tingkat kupon bunga dan suku bunga efektif adalah sama. Pada masa suku bunga rendah, penerbitan utang dengan tingkat kupon bunga, namun selama lingkungan suku bunga tinggi, perusahaan yang kekurangan uang dapat menerbitkan utang dengan pembayaran kupon yang lebih rendah secara substansial. Selanjutnya yang harus diperhatikan dalam analisis pendanaan utang ada akuntansi nilai wajar. Nilai wajar juga mencerminkan nilai sekarang atas utang. Namun nilai wajar dengan biaya perolehan yang diamortisasi karena nilai wajar mencerminkan suku bunga kini, tidak seperti biaya perolehan yang diamortisasi yang mencerminkan suku bunga pada saat diterbitkan. US GAAP dan IFRS mendorong perusahaan untuk mengakui nilai wajar atas utang pada laporan keuangan. Pada saat ini sejumlah lembaga keuangan telah memilih untuk melaporkan berbagai jenis utang berdasarkan nilai wajar. Penerapan akuntansi nilai wajar terhadap utang dapat menyebabkan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi sementara masuk ke dalam laba rugi yang dilaporkan. Penting bagi analis mengidentifikasi pos-pos ini dan menghilangkannya ketika mengestimasi laba yang berkelanjutan. Lebih krusial mungkin bagi perusahaan untuk mengakui keuntungan ketika kualitas kreditnya memburuk, artinya dengan kelayakan kredit perusahaan menurun, nilai pasar dari utangnya akan mengalami penurunan juga. Dalam akuntansi nilai wajar ini akan mengakibatkan pencatatan keuntungan belum direalisasi terdapat dalam laba neto. Selanjutnya, pelunasan utang masa depan. Penting bagi analis untuk memeriksa seksama daftar pembayaran utang masa depan. Pada awalnya ini membantu perkiraan arus kas pada tingkat yang lebih dalam. Analis harus mengevaluasi apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar utangnya saat jatuh tempo karena ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran akan berpotensi mengakibatkan kebangkrutan. Perusahaan biasanya cenderung mendanai kembali utang yang jatuh tempo dengan pinjaman baru. Namun analis tidak dapat mengasumsikan bahwa utang akan didanai kembali, terutama untuk perusahaan yang tidak sehat keuangannya. Perusahaan yang tidak mampu mendanai kembali seringkali akan melakukan renegosiasi dengan bankir untuk memperpanjang jatuh tempo utangnya. Selanjutnya ada perlindungan. Ada 3 cara yang biasanya dilakukan pemberi pinjaman untuk melindungi dirinya sendiri. Yang pertama ada senioritas, yang kedua ada jaminan atau efek, yang ketiga adalah perjanjian. Yang pertama senioritas. Senioritas mengacu pada urutan pihak-pihak yang berbeda akan dibayar ketika bisnis perusahaan berakhir. Klaim senior akan dibayar sebelum klaim junior. Senioritas dari klaim tertentu ditentukan sebelumnya oleh hukum. Contohnya hak pemerintah seperti utang pajak dan hak karyawan, seperti gaji yang belum dibayar harus diselesaikan sebelum klaim lainnya ditangani. Selanjutnya ada jaminan atau efek. Ini mengacu pada aset yang disisihkan selama pembubaran untuk secara khusus memenuhi klaim tertentu. Ketika dibubarkannya perusahaan, para pemilik klaim khusus ini dapat menjual aset yang diidentifikasi untuk memenuhi klaim lainnya. Jenis aset khusus yang ditawarkan sebagai jaminan dituangkan dalam kontrak perjanjian. Contohnya, pendanaan jangka pendek biasanya dijamin oleh aset lancar seperti persediaan. Yang ketiga adalah perjanjian. Perjanjian, para pemberi pinjaman menetapkan perjanjian untuk mengamankan investasinya. Perjanjian ini bisa afirmatif atau negatif. Perjanjian afirmatif menentukan tindakan yang harus dilakukan manajemen untuk menjaga utang agar bereputasi baik. Contohnya, persyaratan bahwa perusahaan harus mengajukan laporan keuangan auditnya yang sesuai dengan standar akuntansi GAAP dalam periode waktu tertentu. Menganalisis perlindungan jelas penting untuk analisis kredit.
Namun, memahami implikasinya, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian, juga sangat penting untuk analisis ekuitas. Dan masuk ke menganalisis perlindungan. Yang pertama itu ada utang senior kurang berisiko dibandingkan utang junior karena dibayar terlebih dahulu sebelum pembubaran perusahaan. Yang kedua, utang yang dijamin kurang berisiko karena ada aset eksplisit yang dialihkan ke pemegang utang yang dijamin saat perusahaan dibubarkan. Selanjutnya, secara paradoks, utang yang dijamin umumnya melakukan suku bunga lebih tinggi dibandingkan utang yang tidak dijamin, menunjukkan bahwa utang yang dijamin lebih beresiko. Terakhir, perjanjian cenderung bertindak sebagai mekanisme peringatan awal kepada pemberi pinjaman. Oke, saya Fauzan akan menjelaskan materi tentang sewa. Yang pertama, saya akan membahas materi apa itu sewa. Yang kedua, akuntansi dan pelaporan sewa. Dan yang ketiga, analisis sewa. Oke. Yang pertama, sewa. Apa sih itu sewa? Kalau ada yang tahu sewa itu apa, komen di bawah ya. Oke, saya akan menjelaskan sewa itu apa sih? Sewa itu merupakan suatu perjanjian kontraktual antara pemberi sewa atau pemilik dan penyewa untuk menggunakan aset yang dimiliki oleh leaser selama masa sewa. Sebagai imbalannya, lease membayar sewa yang disebut pembayaran sewa minimum. Masa sewa mewajibkan leasee melakukan serangkaian pembayaran selama periode waktu masa depan yang telah disepakati. Contohnya, sewa komputer selama 2 tahun dan sewa bangunan selama 50 tahun dengan pengalihan kepemilikan otomatis pada akhir sewa. Selanjutnya yaitu ada 2 metode alternatif akuntansi sewa. Yang pertama itu ada sewa pembiayaan dan yang kedua itu ada sewa operasi. Sewa pembiayaan, aset sewaan, dan kewajiban sewa diakui pada laporan posisi keuangan. Yang kedua itu sewa operasi. Leasee mencatat pembayaran sewa minimum sebagai beban atau pendapatan sewa dan tidak ada aset atau liabilitas yang diakui pada laporan posisi keuangan. Nah, untuk sewa operasi dan sewa pembiayaan ini nanti kita akan hitung seperti apa perbedaannya. Yang kedua yaitu ada akuntansi dan pelaporan sewa. Nah, di sini ada 4 kriteria mencatat sewa sebagai sewa pembiayaan. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah jadi ketika leasee sebagai penyewa aset itu mencatat dan mengklasifikasikan sewanya itu ke sewa pembiayaan ketika di awal itu memenuhi 4 kriteria. Nah, 4 kriterianya itu apa aja? Yang pertama, sewa pengalihan kepemilikan aset kepada leasee pada akhir masa sewa. Yang kedua, sewa berisi opsi untuk membeli aset pada harga yang diperkirakan cukup rendah. Yang ketiga, masa sewa adalah 75% atau lebih dari perkiraan umur ekonomik aset. Dan yang keempat, nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum pada awal masa sewa adalah 90% atau lebih dari nilai wajar aset sewaan. Ketika sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, leasee mencatat aset dan liabilitas pada jumlah yang sama dengan nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum selama masa sewa, kecuali biaya eksekutori atau pelaksana seperti asuransi, pemeliharaan, dan pajak yang dibayarkan oleh lessor yang dimasukkan ke dalam MLP atau Minimum Lease Payment. Namun, dalam akuntansi operasi, leasee membebankan biaya sewa ke beban pada awal sewa dan tidak ada aset maupun liabilitas yang diakui pada laporan posisi keuangan. Selanjutnya yaitu ada aturan akuntansi mensyaratkan leasee mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, pembayaran sewa minimum masa depan secara terpisah untuk sewa pembiayaan dan sewa operasi untuk setiap 5 tahun berikutnya dan total jumlah setelah itu. Yang kedua, beban sewa setiap periode yang dilaporkan dalam laporan laba rugi. Oke, kita sekarang masuk ke hitung-hitungan. Di sini ada ilustrasi akuntansi sewa.
Yang pertama itu sebuah perusahaan menyewa aset pada 1 Januari 2005. Perusahaan tidak memiliki aset ataupun liabilitas lainnya. Yang kedua, perkiraan umur ekonomik dari aset bawaan adalah 5 tahun dengan ekspektasi tanpa nilai sisa pada akhir tahun kelima. Perusahaan akan menyusulkan aset ini dengan garis lurus selama umur ekonomik. Yang ketiga, yaitu sewa itu memiliki jangka waktu yang tidak dapat dibatalkan selama 5 tahun dengan pembayaran sewa minimum tahunan sebesar $2.505 yang dibayarkan pada setiap akhir tahun. Yang terakhir, suku bunga atas sewa adalah 8% per tahun. Oke, selanjutnya kita mulai ke lease amortization schedule atau lease amortization schedule. Jadi di sini ada daftar amortisasi sewa dari soal yang tadi atau dari ilustrasi yang tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di lease amortization schedule. Oke, yang pertama itu ada year. Year ini dimulai dari tahun 2005. Kenapa? Karena sewa tersebut dimulai dari tahun 2005 sampai 2009, yang artinya itu 5 tahun. Sewa ini itu adalah 5 tahun. Yang kedua, beginning year liability. Nah, kenapa sih beginning year liability-nya ini 10.000? Kalau misalkan ada yang tahu kenapa 10.000, komen di bawah. Oke. Yang selanjutnya itu ada interest sebesar $800.000, principal, total, dan year end liability. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan komponen yang ada di interest and principal component of MLP. Yang pertama yaitu beginning year liability. Kenapa sih 10.000? 10.000 itu didapat dari rumusnya nih, MLP dikali dengan present value factor ordinary annuity sebesar 3,992. Jadi rumusnya itu MLP dikalikan dengan present value factor ordinary annuity, ya. MLP-nya itu adalah tadi 2.505. MLP itu adalah pembayaran sewa minimum atau kalau dalam bahasa Inggris itu adalah minimum lease payment sebesar 2.505. 2.505 dikalikan dengan 3,992. Nah, itu untuk beginning year liability. Selanjutnya yaitu ada interest. Nah, untuk interest ini dapatnya dari mana sih? Kenapa bisa $800? Nah, dapatnya itu dari beginning year liability yang tadi 10.000 dikaliin dengan 8%. 8% ini adalah suku bunga per tahunnya. Sehingga didapatkanlah interestnya itu adalah $800. Selanjutnya itu principal atau pokok. Dapatnya dari mana sih? Kenapa bisa $1.705? Nah, dapatnya itu dari total yang 2.505. Nah, total ini didapatkan dari MLP atau pembayaran sewa minimum atau minimum lease payment yang tadi ada di soal sebesar 2.505. Nah, untuk mencari principal itu total dikurangi dengan interest sehingga hasilnya itu adalah 1.705. Nah, sehingga year end liability-nya itu berapa? Kenapa bisa 8.295? Itu didapatkan dari mana? Kok bisa seperti itu? Kalau misalkan ada yang tahu, komen di bawah. Oke. Kenapa bisa 8.295? Karena cara menghitungnya itu dengan cara beginning year liability dikurangi dengan principal atau $10.000 dikurangi dengan $1.705 sehingga year end liability-nya itu adalah 8.295. Nah, untuk tahun 2006 beginning year liability-nya itu didapatkan dari year end liability di tahun 2005 sebesar $8.295. Nah, untuk interestnya gimana? Untuk interestnya masih sama, yaitu dengan cara beginning year liability dikalikan dengan 8%.
sehingga interestnya itu adalah $664. Untuk prinsipalnya pun masih sama, caranya seperti yang di tahun 2005. Sehingga year end liability-nya itu didapatkanlah sebesar 6.454. Caranya itu sama sampai tahun 2009 dan year end liability-nya itu menjadi 0. Sehingga interestnya itu dari tahun 2005 sampai tahun 2009 totalnya itu adalah $2.525, prinsipalnya itu adalah $10.000, dan totalnya itu didapatkan dari interest ditambah dengan prinsipal sebesar $12.525. Oke, itulah cara menghitung lease amortization schedule. Selanjutnya yaitu dampak metode akuntansi sewa terhadap laporan laba rugi. Di tampilan 3.4 itu ada income statement effect of alternative lease accounting method. Nah, jadi di sini itu ada sewa operasi dan juga ada sewa pembiayaan. Jadi ada dua, ada sewa operasi atau operating lease dan juga ada capital lease. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Kalau misalkan ada yang tahu maksudnya ini seperti apa dan perhitungan itu bagaimana, boleh komen di bawah. Oke, sekarang saya akan menjelaskan operating lease dan capital lease. Yang pertama itu di tahun 2005. Nah, kenapa sih operating lease itu hanya ada rent expense atau beban sewa? Kenapa nggak ada interest expense dan juga ada depreciation expense? Kalau ada yang tahu, komen di bawah. Nah, kenapa sih? Karena kalau misalkan sewa operasi itu hanya dicatatkannya hanya beban sewa periodik atau rent expense sebesar 2.505 dari mana? Dari pembayaran minimum sewa yang tadi. Nah, itu sama dari tahun 2005 sampai tahun 2009, angkanya sama sebesar $2.505. Sehingga hasilnya itu adalah 12.525. Lalu yang capital lease itu ada interest expense dan depreciation expense. Jadi untuk capital lease atau sewa pembiayaan itu harus ada yang namanya beban bunga dan juga ada beban penyusutan. Nah, untuk beban bunga ini yang tadi di amortisasi atau di schedule amortisasi, dan depresiasi ini gimana cara ngitungnya? Yaitu tadi diketahui di ilustrasinya, yaitu depresiasi itu dengan cara metode garis lurus atau straight line method. Nah, kalau straight line method rumusnya itu adalah cost dikurangi dengan residual value dibagi dengan masa manfaat aset. Costnya tadi itu sebesar 10.000 dikurangi dengan residual value-nya itu nggak ada atau 0 dibagi masa manfaatnya itu adalah 5 tahun. Sehingga 10.000 dibagi 5 adalah 2.000. Sehingga didapatkan depreciation expense-nya itu adalah $2.000 untuk tahun 2005 sampai tahun 2009. Lalu total expense-nya itu didapatkan dari 2.000 ditambah dengan $800, sehingga total expense untuk capital lease di tahun 2005 yaitu $2.800. Nah, untuk tahun 2006-nya juga sama sampai tahun 2009 cara perhitungannya. Sehingga untuk capital lease itu sama dengan operating lease sebesar $12.525 hasil akhirnya. Nah, kalau kita lihat di sini, itu ada perbedaan antara capital lease dengan operating lease, yaitu di total expense-nya. Kalau di operating lease di tahun 2005 itu sebesar 2.505, tapi kalau di capital lease itu sebesar 2.800. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalkan di capital lease di awal-awal tahun itu selalu lebih besar daripada operating lease. Nah, ketika tahun-tahun itu mulai menurun atau istilahnya nambah tahun ya, dari tahun 2005 hingga ke tahun 2006 gitu ya, itu lama-lama menurun. Kenapa? Karena beban bunga
setiap tahunnya itu menurun dari tahun 2005 itu sebesar 800, terus 664, 517, 358 dan 186. Ini mempengaruhi total expense-nya seperti itu. Oke. Selanjutnya itu adalah dampak sewa pembiayaan terhadap laporan posisi keuangan. Nah, di sini ada balance sheet effect of capitalized lease. Nah, di sini itu yang pertama itu ada cash ya, ada lease asset, lease liability and equity. Oke. Di awal tahun 2005, 1 Januari tahun 2005 itu cash-nya 0. Kenapa cash-nya bisa 0? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Di sini itu perbedaan antara sewa operasi dengan sewa pembiayaan. Nah, kalau sewa operasi itu dilihat dari cash dan juga equity-nya. Nah, di tahun 2005 itu perusahaan tidak ada aset dan liabilitas, sehingga angkanya itu adalah 0 di awal tahun 2005. Nah, untuk sewa pembiayaan itu dicatat 10.000. Kenapa? Karena tadi di awal kalau misalkan metode sewa pembiayaan itu mencatat pembayaran sewa minimum nilai sekarang, sehingga dicatatlah 10.000 untuk aset dan juga liability-nya. Nah, untuk yang cash itu 2.505 karena ada pembayaran sewa minimumnya di tahun 2005 Desember atau Desember akhir. Seperti tahun 2005, 2006, 2007, 2008, dan 2009 itu adalah pembayaran sewa minimumnya sebesar 2.505. Jadi 2.505, terus di tahun 2006 juga bayar 2.505 sampai di tahun 2009. Nah, untuk lease asset itu adalah kenapa bisa 10.000, 8.000, 6.000, 4.000, dan 2.000 itu dari penyusutannya. Penyusutannya kan 2.000 tadi. Sehingga 10.000 dikurang 2.000 itu 8.000, 8.000 dikurang 2.000 itu 6.000, 6.000 dikurang 2.000 itu 4.000, 4.000 dikurang 2.000 itu sisanya 2.000, dan 2.000 dikurang 2.000 itu sisanya 0. Nah, untuk aset lease liability itu didapatkan dari tabel amortisasi yang tadi yang di beginningnya. Nah, untuk yang equity itu gimana? Untuk yang equity itu didapatkan dari 2.800 itu dari mana sih? 2.800 itu dari 2.000 itu yang tadi depresiasi ditambah dengan 800 itu yang tadi adalah interestnya atau bunganya. Jadi intinya di sini itu adalah bebannya untuk equity. Nah, untuk yang 5.464 itu gimana? Sama 2.000 ditambah 664 ya, 664. Jadi 2.664 ditambah dengan 2.800 sehingga hasilnya adalah 5.464. Begitupun seterusnya sampai tahun 2009 sehingga hasilnya sama dengan cash sebesar 12.525. Selanjutnya yaitu pengungkapan sewa. Aturan akuntansi mengharuskan perusahaan dengan sewa modal untuk melaporkan aset yang disewakan dan kewajiban sewa di neraca. Selain itu, semua perusahaan harus mengungkapkan sewa masa depan komitmen untuk modal dan sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan. Oke, yang ketiga itu ada analisis sewa. Nah, di sini ada dampak sewa operasi, ada 5. Yang pertama itu ada sewa operasi, melaporkan liabilitas menjadi lebih mudah dengan hanya melaporkan sewa dalam pembiayaan off balance sheet. Yang kedua, sewa operasi melaporkan aset menjadi lebih rendah. Yang ketiga, sewa operasi menunda pengakuan beban dibandingkan dengan sewa pembiayaan. Yang keempat, sewa operasi melaporkan liabilitas jangka pendek menjadi lebih rendah dengan hanya melaporkan bagian lancar dari pembayaran pokok pada laporan di luar laporan posisi keuangan. Dan yang kelima itu sewa operasi memasukkan bunga dengan beban sewa atau beban operasi. Selanjutnya yaitu konversi sewa operasi ke sewa pembiayaan. Di tampilan 3.7 itu ada determining operation value of projected operating lease payment and lease amortization
in million dollar. Nah, di sini itu ada year, payment, discount factor, present value, interest, lease obligation, and lease balance. Nah, di sini itu dari tahun 2004 sampai tahun 2016 paymentnya itu sebesar $4.654, present value-nya itu sebesar $3.321. Oke, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Nur Azza Fitriani, kelas D3 Akuntansi 1 dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan mengenai penyajian ulang laporan keuangan untuk reklasifikasi sewa. Tampilan berikut menyajikan neraca yang disajikan kembali dan juga laporan laba rugi untuk Best Buy sebelum dan sesudah reklasifikasi sewa operasi menggunakan hasil dalam tampilan 37. Klasifikasi ulang sewa operasi memiliki efek terbatas pada laporan laba rugi Best Buy tahun 2004 menggunakan perhitungan untuk depresiasi tahun 2005 dan beban bunga dari tampilan 37. Laporan laba rugi Best Buy tahun 2004 dapat disusun kembali sebagai berikut, di mana terdapat penurunan pada biaya operasional sebesar $177 juta yang awalnya adalah $23.243 juta menjadi $23.066 juta. Hal ini diakibatkan karena adanya penghapusan sebesar $454 juta biaya sewa dilaporkan pada tahun 2004 dan penambahan sebesar $277 juta dari biaya penyusutan. Lalu beban bunga yang meningkat sebesar $193 juta yang awalnya adalah 8 juta menjadi 201 juta. Maka pendapatan bersih menurun sebesar 10 juta, di mana hal tersebut penurunannya itu dari 705 juta menjadi 695 juta. Terjadi lebih besar dampak pada neraca, di mana total aset dan total liabilitas keduanya meningkat tajam sebesar 3.321 juta pada akhir tahun 2004 yang merupakan nilai kini liabilitas sewa operasi. Peningkatan kewajiban terdiri dari peningkatan kewajiban lancar sebesar $261 juta dan kewajiban tidak lancar sebesar $3,6 miliar. Lalu tampilan selanjutnya menunjukkan rasio yang dipilih untuk Best Buy sebelum dan sesudah reklasifikasi sewa. Rasio saat ini sedikit menurun dari 1,27 menjadi 1,20. Namun klasifikasi ulang berdampak buruk pada rasio solvabilitas Best Buy. Total utang terhadap ekuitas meningkat 65% menjadi 2,50. Dan rasio utang terhadap ekuitas jangka panjang melonjak dari 0,21 menjadi 1,11. Cakupan bunga Best Buy menurun dari 163 menjadi 7,37, tetapi tetap sangat akurat bahkan setelah penyesuaian sewa operasi. Pengambilan ekuitas akhir sebagian besar tidak terpengaruh karena perubahan kecil dalam pendapatan setelah pajak. Komponen probabilitas bagaimanapun sangat berpengaruh. Pengambilan aset akhir menurun dari 8,1% menjadi 5,8% karena peningkatan aset yang dilaporkan dan efek konsekuensinya pada total perputaran aset.